Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam Jumat yang berkah ini, di majlis Al-Qadiri, mudah-mudahan Allah memberikan, melimpahkan, mencurahkan berkahnya dan senantiasa menjadikan kebaikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang kita rasakan di dunia ini daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah barang tentu Allah mengharapkan, yang kita butuhkan di yaumil kiamah kelak, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati khadim ini majelis Al-Qadiri, Ustaz Al-Mukhtaram Ustaz Ahmad Sujadi, mata Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Amin. Allah sehat afiahkan badan. Amin. Allah mudahkan segala urusan. Amin. Dan kepada antum minal hadirin, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Allah sehat afiahkan badan, dan Allah panjangkan umur. Amin. Dan Allah berikan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu takjub kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sahabatur Rasul, Sayyidina Abu Bakar, daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika memandang wajah Rasul, daripada min sahabatir Rasulillah Sayyidina Umar bin Khattab, dan min ba'dul awliya termasuk Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, dikatakan takjub. Kasyamsud duha, dikatakan seperti matahari yang begitu indah di pagi hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul di atas kebiasaannya yang biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum
semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badi'us samawati, Allah jadikan itu langit yang tegak berdiri. Allah memberikan hidup setiap makhluk-makhluk. Allah ciptakan manusia itu minatin wa malaikat min nur, dari cahaya. Sekonyong-konyong iblis laknatullah mengatakan ini hanya manusia. Nabi Allah Adam hanya dibuat dari tanah. Nabi Allah Adam, sedang aku dibuat dari api. Khalaqtani min nar. Maka sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Raufur Rahim, mulia luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan seorang itu kemuliaan, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya Allah bersungguh-sungguh orang yang bertakwa dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan satu hubungan baik yang mengikat seorang hamba dengan Khalik Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengenali aulia-aulianya Allah yang dikatakan bal ahya indallah. Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan sultanuhu, rajanya wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, kedekatan mereka wali-walinya Allah dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan ikatan untuk kebaikan hati kita setiap mukmin. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengimani malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengimani kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengimani Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena keyakinan yang terpupuk hingga menjadi sifat seorang hamba yang soleh. Dikerjakan sholat, takut dengan apa-apa yang Allah khabarkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-Quran 30 juz yang Allah terangkan, yang dikatakan Al-Quran ini petunjuk huda lil muttaqin, petunjuk kepada hamba-hamba Allah. Orang yang bertakwa, orang yang dikatakan aulia, orang minal muhsinin, wali-walinya Allah, hamba Allah. Suatu bukti Allah bentukkan satu manusia yang Allah katakan yang ketika itu wulid, lahir beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Rabiul Awal di waktu Amul Fil, tahun gajah, ketika itu di waktu syahar dalam sepertiga malam ya talala luar cahaya, bukti. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu sampai kiamat nanti Al-Quran sebagai apa? Keterangan, sertifikasi kehidupan, risalah yang kita butuhkan. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan punya seorang itu dedikasi, didikan dari apa? Daripada Al-Quran, akan mempunyai akhlakul Quraniyah yang dikatakan para alim. Enggak lepas dari sesuatu yang Allah tentukan, akan menjauhi apa-apa yang Allah larangkan kepada dirinya, dan keselamatan yang dibutuhkan. Fas'alu ahlu zikir in kuntum la ta'lamun, dikatakan suruh kita mendekat kepada kebaikan majelis ilmu, disuruh kita dekat-dekat betul-betul dengan Al-Quran, sumber daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fas'alu, di sana nggak dikatakan fataskut,
berdiamlah kamu. Nah, Allah menyuruhkan untuk kita apa? Bertanya, sebanyak-banyaknya bertanya akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal Allah berikan pas untuk di daerah bagian atas badan. Tapi ketika seorang anak kepada ibunya, fil aqdam, dikatakan di bawah telapak kaki seorang tua. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Letakkan jauh di tempat yang tinggi, setinggi-tingginya tinggi. Bertanya kepada seorang alim, kepada habaib, kepada yai, kepada ustadz, kepada masyaikh, kepada syekh, akan di mana keutamaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teramat tinggi, terlalu, dan itu yang lebihnya lebih, karena Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu Allah mengangkat derajat seseorang yang orang itu mengerjakan apa yang Allah larang ditinggalkan, apa yang Allah perintahkan dikerjakan. At-tuqa, orang yang bertakwa disebut. Qaumul salihin, orang-orang saleh itu. Beb, itu orang-orang saleh, beb. Iya. Beb, mereka itu aku melihat ada cahaya di wajah mereka, beb. Iya. Beb, aku kepengen menjadi orang-orang soleh seperti itu, beb. Iya, amin. Karena orang yang dikatakan memiliki khasyah. Apa khasyah? Orang yang bertakwa kepada Allah, yang diberinya Allah Subhanahu wa ta'ala rasa khauf wa ta'ah. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat menjalani apa yang Allah perintahkan. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya, Jumat berjamaahnya. Fas'alu ahlu zikir. Dikatakan kenapa? Karena kalau subuh dikerjakan cara wudunya salah, takbiratul ihramnya salah, syahadatnya salah semuanya. Mardudatun indallah, ditolaknya Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Satu yang dikatakan kesalahan. Tapi di saat subuhnya rapi, zuhurnya rapi, asarnya rapi, maghribnya rapi, isya'nya rapi, dan ketika yaumul jum'ahnya rapi, ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala abdun saleh. Bayangin, terang bercahaya. Beb, orang itu ternyata terang cahaya wajahnya karena sholat, Habib, betul. Habib, orang itu mendapatkan kemuliaan, aku setiap melihatnya tenang hatiku, ya Habib, betul. Kenapa? Karena orang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala karena ahlu tuqa, yang berbondong-bondong hatinya bergerak ketika ingin melakukan amal-amal yang soleh. Hatinya akan bergetar menolak di saat ada musibah-musibah ataupun keburukan yang akan merugikan hatinya. Karena yang dilihat Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik Rasulullah. Tidak ada yang Allah katakan Nabi Muhammad SAW. Andai kata Allah menjadikan tidak bisa berandai-andai, huwa kafirun munafiqun jahilun. Orang yang mengandai-andaikan urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah itu kitab Al-Quran, ataukah itu malaikat Allah, ataukah itu Rasul Nabi Muhammad SAW, fahuwa kafaratun jahilun munafiqun. Na'udzubillah min dzalik. Banyak dikisahkan Sa'labah di zaman Rasulullah. Sesungguhnya Nabi mengatakan dia orang yang suka berandai-andai. Na'udzubillah min dzalik. Soal khatimah.
Beb, soal khatimah, bagaimana dikatakan soal khatimah? Meninggal orang ini ditarik rohnya, nggak ketarik-tarik seperti disabet pedang 70 sahabatan. Sekali tarik itu. Beb lah, andai kata seorang ini merasakan nikmat yang Allah berikan, kenapa meninggalnya soal khatimah? Ada suatu penyakit yang ia bawa sampai mati, atau itu minal kibriya, sombong. Beb, kenapa orang ini nggak bisa mengerti akan ilmu agama, tapi orang itu soleh? Habib, ada kesalahan yang ia perbuat, yang ia mempunyai masalah hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa ahlu tuqa, bukan orang yang bertakwa. Hubbu dunia, cinta kepada dunia. Laisal hubbul akhirah, bukan dia cinta kepada akhirat, tapi malah senang di dunia, lupa lalai akan ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan. Apa yang Allah wajibkan? Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib hukumnya. Sebelum makan membaca bismillah, masuk kamar mandi baca bismillah, melakukan segala sesuatu wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan mengingat yang Allah sunahkan, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nawafil dikatakan, yang sunnah, yang harus kita mengenali satu manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dia manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, akan menjadi seorang mempunyai darajah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran ia mahabbah lir Rasul, mempunyai kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka jendela pertama, buka jendela kedua, rumah ia buka jendela itu awal, memandang, melihat nadrah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya di saat kita melihat Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan Allah memberikan satu musibah, walaupun mengakankan menurunkan musibah kepada orang yang muhibbin, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ittiba kepada ulama-ulama ilah. Ngikutin, menjadi makmum, selalu memuliakan inna akramakum indallahi atqakum. Percuma orang salat sujud ribu-ribuan tahun, tapi Allah menghendaki satu kemudaratan, bahkan enggak sampai Allah mengharamkan ia untuk memasuki surga. Na'udzubillah min dzalik. Salat tapi belum tentu ahlu tuqa. Belum tentu orang salat ini jaminan. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Marakil Ubudiyah, matan Bidayatul Hidayah, yang ditulis Hazrat Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, apa mengatakan? Amar, perintah Allah terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Yang perintah sunnah dikatakan itu nawafil. Kenapa lupa akan perintah yang Allah perintahkan untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa lupa akan perintah Allah untuk melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa? Mengingat diri kita, untuk kita khauf, takut di saat Allah menentukan segala sesuatu, dan disebut oleh lidah mulia baginda Nabi Muhammad, hadis yang tersebut termaktub dalam Sahihain Imam Bukhari, Muslim, dan banyak disalahkan ulama-ulama, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi. Dan di sana kita melihat, oh ini ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul, utusan untuk kita umat, nggak bisa kelewat-lewat. Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani umat Rasulullah, sahabat Rasulullah umat Rasulullah, seluruh makhluknya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah letakkan fi qulubil mu'min. Enggak akan kenapa-napa. Mengetahui utamanya fadilatus sunnah Rabiul Tsani, ini bulan Rabiul Tsani.
Rabiul Awal dikatakan di bulan itu ketika awal rahmat Allah yang dikatakan di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ketika Allah mengatakan dan tidaklah Allah melahirkan ketika malam itu dari min batn ummahatul karimah, dari perut perempuan yang mulia Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, keluar Rasulullah baina di antara pusat dan kemaluan ya talala, keluar cahaya itu nur, lahir Nabi dalam keadaan sujud. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan Rasulullah menunjuk ke atas, ini bayi. Ini ajaib luar biasa. Menunjuk ke atas menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut namanya. Ismuhu Muhammad, fitar ismuhu Ahmad, dikatakan. Nama Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil dipanggil Ahmad. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah mengingatkan. Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya mereka dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, di sana orang yang beriman. Derajat mana yang kau inginkan? Kita menginginkan yang mana ini? Mau jadi muhsinin walinya Allah, mutawakkilin orang yang berakal karena Allah, ataukah salihin orang yang saleh karena Allah, atau yang dikatakan muttaqin? Maka ada dikatakan darul muttaqin, al-jannah, surga. Hidup di dunia merasakan nikmat karena apa? Selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu merasakan kesenangan hati karena ngerti keterangan yang Allah berikan, yang Allah jadikan itu sebagai hidayah, Al-Quran yang digenggaman yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hingga terbawa nyampelah kepada telinga kita, mata kita, hati kita, menjadi percikan ketenangan di hati. Hati yang retak akan ia menjadi tersambung, yang patah menjadi tersambung. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sunnah Nabi. Rasulullah mengatakan man ahya sunnati, siapa orang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka orang itu mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya orang yang mendapatkan fadilah atau ia melakukan nawafil, sunnah yang Allah perintahkan, amar sunnah yang Allah perintahkan, perintah sunnah yang Allah perintahkan, ia mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ma'i fil jannah, Rasulullah mengatakan. Wa man ahabbani, dan siapa orang yang mencintai aku, Rasulullah mengatakan, kana ma'i fil jannah, orang itu akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang itu akan mendapatkan ketenangan selama hidupnya. Akan bertambah satu pahala sholatnya maghrib, satu pahala sholatnya zuhur, 500 tahun pahala ibadah sholat ini. Nawafil dikerjakan itu seumur hidup ke depan dosa diampuni Allah. Fadilah sunnah ba'diyah, ba'da zuhur, setelah sholat zuhur, seumur hidup pahala dosa ke depannya dihapus sama Allah. Oh, berarti makanya kan dikatakan orang alim sembahyang bukan daripada apa? Daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada satupun yai, satupun habib, satupun syekh bisa tahu orang sholat diterima gak diterima. Sah iya, sah gak sah iya, sholat gak wudu, gak bisa sholat. Tapi kalau menerima, wallahu a'lam. Bayangkan. Ini banyak ada ceritakan. Ada orang ibadah sampai ribuan tahun, sampai 600 tahun.
Ada lagi mengatakan 500 tahun. Begitu mati hampir su'ul khotimah. Bingung malaikat. Ini orang sembahyang udah 600 tahun, kenapa kok meninggalnya jelek? Minta maaf dia sama Allah. Tobat sama Allah. Minta ampun sama Allah. Karena Allah melihat dia apa? Hamba. Abd. Lihat orang-orang ahlu tuqa. Orang minal muhibbin li Rasul. Orang yang mempunyai kecintaan kepada ahlul bait Rasul, kepada habaib-habaib, kepada alimil ulama. Lihat. Jauh. Dia hanya hamba. Ada diterima tobatnya sama Allah. Ini 600 tahun ibadahnya hanya untuk menerima satu tobat, bayangkan. Supaya ia mendapatkan surga. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira ada duit 1 juta. Suruh milih duit 100.000. Kalau orang milih 100.000 orang sinting apa bukan? Orang sinting. Na'udzubillah. Gak boleh kufur nikmah. Wahai hamba, kau sholat sampai memberi kamu pakaian, kau ya Rabb. Wahai hamba, kau sholat sampai memberimu makan, kau ya Allah. Ternyata dihitung-hitung semua sedikit ibadahnya dari ibadah yang Allah berikan. Tapi ketika Allah memberikan satu keterangan, seharusnya kita mengenali betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surga ada 7. Kita laki-laki punya istri, ya. Laki-laki ini punya pasangan namanya perempuan. Ada rijalu wa nisaun. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Adam, dan Allah mengeluarkan itu min sulbi Adam Siti Hawa sebagai untuk dinikahkannya terus berketurunan, mempunyai keturunan yang disebut kita manusia. Dan kita sekarang ini lelaki-laki itu menikah dengan seorang perempuan. Ini lain perempuan. An Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dikatakan ini, kita ini sebelum lahir di alam dunia ini, kita di alam rahim, kita di rahim. Ini harus ngerti. Terus dikatakan ruh, kita setelah selesai di alam dunia ini, kita masuk ke alam ruh. Terus setelah di alam ruh, kita melewati itu Shirathul Mustaqim sampai bentuk baru kita di surga. Bib. Ini orang kadang suka ngarang. Bib. Stop. Yai. Gak ada yang ngerti ruh. Kata siapa? Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitab Qissatul Mi'rajul berjanji, dikatakan itu Rasulullah ke akhirat. Apa yang dilihat Rasul? Azab. Betul. Jadi kita ini merasakan lezatnya hidup karena kita masih melihat wali-walinya Allah. Balahya indallah. Hati-hati, jangan sampai lupa hidup. Kita hidup ini diberi daya akal sama Allah untuk mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat mata kepada Al-Qur'an Al-Karim yang akan menjadikan tuntunan kita. Melihat hukum-hukum yang ditentukan alimil ulama, al-ulama'il alamin. Ini ulama dunia. Kenapa dunia dikatakan? Karena hukum-hukum itu semana jauh kita melangkah. Kalau ditata hidup, ngaji kitab Safinatun Najah, ngaji kitab Bidayatul Hidayah, ngaji kitab Sulhul Murid, banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah. Terus orang itu apa? Tambah ia bersyukur, tambah ia merunduk, tambah ia menunduk, tambah ia tawadhu.
Ana tawadu bib. Ana tawadu. Tawadu dari mana? Baca kitab Safinah, baca kitab Bidatul Hidayah, baca kitab Salafun Sholihin, tambah tawadu. Orang semakin bertambah ilmu semakin merunduk. Kalau Habib teriak-teriak begini, kenapa? Karena bukan orang tawadu. Orang tawadu orang yang alim. Kita kerjaan nasihatin orang. Orang yang alim, orang yang benar-benar tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadhaku qalil, sedikit dia tertawa, tersenyum. Di dunia ini ia banyak menangis karena sudah hatinya sudah betul-betul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia selalu membaca ayat itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Terus disambung, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Dikatakan, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini enggak sembarangan. Dalam sentuh durar terus dikatakan, alhamdulillah gawi sultanuh ana rabbukum, sesungguhnya Tuhan kamu. Allah mengatakan itu. Kenapa? Supaya kita manusia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikrar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terus hidup sampai kiamat. Iya, banyak Habib-habib cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah min abna Fatimah Zahra Al-Batul, dikatakan yang membawa keturunan yang Rasulullah mengatakan ahlu baiti kasafinati Nuh alaihi salam. Lupa, ghaflah, lupa terus, ghaflah, lupa terus. Karena apa? Karena hubbud dunia. Na'udzubillah. Karena tergelincir terkadang dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah. Karena selalu nafsunya lebih dahulu daripada kesalihannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan Allah. Allah yang mengatakan laqad ja'akum. Allah sudah jadikan untuk kita Rasulun min anfusikum, utusan Nabi. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sebagai penutup. Al-Insanul Kamil Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi Sahib Ghazab mengatakan, seorang dzurriyyah, seorang habaib, dia pernah melihat abahnya. Abahnya pernah melihat abahnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu an, yang beliau mempunyai karangan kitab lebih dari 300 kitab yang tebal segini. Itu berjilid-jilid. Apa dikatakan, aku betul-betul kagum kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi karena dia betul-betul mengenali datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu akan keterangan yang Allah berikan, yang Allah ilhamkan kepada ulama-ulama, ragu akan keterangan yang hak dari Al-Qur'an Al-Karim, ragu akan syak dia. Akan fadilatul zat yang Allah berikan kepada abna Fatimah Zahra dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti jauh, sedang menjauh kebaikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Man mata bil bughti ali Muhammadin mata kafiran, dikatakan. Kalau kita mati, kita benci kepada keluarga Rasulullah, mati dalam keadaan kafir. Mati bunuh diri sudah enggak usah susah-susah, matinya su'ul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikatakan di sana keluarga Rasulullah
Dikatakan wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu asbab, itu salawat yang di bulan Sya'ban itu turun mengatakan wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu keluarga Rasulullah. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi manusia, Nabi mempunyai istri, Nabi mempunyai orang tua, Nabi mempunyai anak keturunan. Siapa anak keturunan Rasulullah? Para habaib. Mati membenci anak keturunan Muhammad bin Abdillah, berarti ia mati dalam kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang buruk. Zalim kepada orang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang buruk. Hingga terus akhir orang yang meninggalkan kebencian ini, kalau antum-antum, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hikayah keterangan, andai kata hujan, demi Allah, pintu rahmat Allah bukan, berarti Allah memperdengarkan di telinga al-fakir sekarang ini suara rintik hujan ini, Allah ridha insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu Allah mengatakan was-sama'i wa tariq. Allah mengatakan ketika Rasulullah SAW di gua Hira, pulang Rasulullah, itu pakaian yang dipakai Nabi, selimut yang dipakai Rasulullah, Allah suruh bangun di sana. Allah katakan di sana, ya hal muzammil. Di sana ahli tarakah mengatakan bahwasanya yang berselimut ketika itu rasa takut Rasulullah bukan akan apa, akan hati Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika Allah mengibrahkan sesuatu kepada kita umat untuk kita melihat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Allah berikan kita syafaat lantaran untuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.